Oke bro, kembali lagi di channel saya Gian Project. Kali ini saya akan membuat tips bagaimana cara merawat sepatu kulit. Jadi bagi teman-teman yang punya sepatu kulit, baik itu pantofel, sepatu casual ataupun sepatu sepak bola khususnya, teman-teman harus merawat. Kenapa pentingnya kita merawat sepatu kulit? Ini contoh sepatu kulit saya yang saya rawat sih, cuma saya lap-lap aja tapi nggak saya treatment khusus. Ini kemarin saya baru beli, jadi saya nggak mau sepatunya yang baru ini nanti seperti ini. Jadi saya punya dua sepatu Mizuno, semuanya dari kulit, ini leather asli ya. Jadi sepatu sepak bola biasanya itu kulitnya itu ada dua, leather asli atau kulit asli dengan kulit sintetis. Jadi ini sepatu Mizuno Monarchida Neo. Jadi ini sepatu yang kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun menemani saya main bola. Ini kondisinya seperti ini nih. Jadi ini agak telat ya secara treatmentnya ini. Jadi Mizuno Monarchida Neo ini depannya itu ada lapisan tambahan di bagian ujung, karena penyakitnya Mizuno itu kalau kita nggak rawat di bagian depan ini itu akan gripis warna hitam, karena itu pola kita main, cara kita menendang, passing itu nggak stroke, jadi ininya rusak ya depannya ini, apalagi plus kita nggak rawat jadi tambah rusak, karena ini baru kurang lebih 1 bulanan 2 bulanan lah ya. Ini saya nggak mau nanti semakin rusak jadi, atau cepat rusak, jadi akan saya rawat. Nah, bagaimana merawatnya? Oke, ini kita belajar dari case sepatu saya yang pertama ini, sepatu Mizuno Monarchida ini kulit ya, leather ya. Jadi depannya ini ada lapisan lagi, ini kayaknya mengantisipasi apa namanya gasruk di bagian depan atau hitam. Jadi ini sepatu ini 2 tahun lebih 1-2 bulan. Ini hampir tiap minggu saya pakai. Jadi saya main seminggu minimal maksimal sekali lah, anggap aja sebulan 4 kali, bisa sampai 6 kali. Ini dulu yang jadi penyesalan adalah saya pakai Mizuno ini dalam semua kondisi cuaca. Jadi panas saya pakai, hujan saya pakai. Jadi pernah ini 2-3 kali hujan terus saya pakai, jadi ininya agak mengelupas ya. Tapi ini lupasnya di bagian luar, jadi dalamnya ini ada lapisannya lagi, jadi nggak masalah sih kalau Mizuno ini. Jadi berkaca dari sepatu saya yang pertama, saya nggak mau sepatu Mizuno yang kedua ini nanti akan agak melupas seperti ini. Meskipun ini pun yang melupas lapisan luar, di dalamnya masih ada lapisan lagi. Nah, makanya saya akan memberikan tips and trick merawat sepatu kulit. Ini dari saya, terserah teman-teman yang mungkin selama ini sudah melakukan sebenarnya. Tapi ini kalau tips dari saya. Pertama, pastikan teman-teman kalau saran saya jangan gunakan sepatu kulit untuk kondisi hujan. Jadi kalaupun mau pakai kulit sintetis. Jadi baiknya teman-teman minimal punya 2 nih sepatu. Kalau emang pakai kulit asli boleh, satunya kulit sintetis. Kulit asli ini memang semakin lama semakin fit ya, semakin fit dan semakin nyaman di kulit. Kalau saya ini menggunakan sepatu kulit itu semakin lama semakin nyaman, jadi sangat enak dipakai. Sayangnya karena dulu saya punya satu, jadi ini saya pakai semua kondisi dan akhirnya ini agak mengelupas dikit-dikit, meskipun ya nggak parah-parah banget ya, masih oke. Tapi kalau teman pakai kulit sintetis itu lebih proper atau lebih oke kita pakai di waktu hujan, nggak masalah sebenarnya. Meskipun ya baiknya sih kita kalau saya ini hujan pakai sepatu yang biasa aja, sayang di sepatunya sebenarnya ya. Oke, ini sepatu kulitnya ini saya punya 2. Yang pertama, kita pastikan sepatu ini ketika habis bermain ya, itu kita bersihkan. Ketika bersihkan, meskipun ada bekas hujan atau bekas basah, yang penting nggak full basah. Yang dulu full basah beneran sampai airnya itu masuk lah ya, karena emang bener-bener hujan deras banget. Jadi ini yang penyesalan saya sih pakai sepatu kulit tuh hujan-hujan deras. Jadi emang sepatu kulit ini apalagi pas hujan ternyata nggak sempat dikeringkan matahari ataupun, jadi pengeringan manual kita taruh kering aja. Jadi itu yang bikin kulit itu rusak. Jadi sama seperti yang kita punya sepatu lainnya. Kalau kita punya sepatu nggak sering kita pakai, lama-lama akan pecah. Sama sebenarnya. Ini kena hujan terus keringnya nggak maksimal atau nggak kering matahari, akhirnya ya ini agak mengelupas. Meskipun sebenarnya ini sangat awet ya, dari stutnya juga masih oke, ini nggak ada pengurangan atau penyipisan, jadi masih benar-benar oke Mizuno ini kalau saya ya. Ini sepatu kulit, jadi nanti buat teman-teman yang punya sepatu kulit, tas kulit atau apapun itu, pastikan dirawat, karena kalau nggak pasti rusak. Oke, pertama, kalau kita punya sepatu jarang kita pakai, itu pastikan minimal seminggu sekali atau maksimal lah ya, seminggu sekali kalian bersihkan, dilap-lap, dibersihkan. Habis itu kita pakai ini nih,
ternyata kita ada, ini kemarin saya baru beli, saya nggak bicara merek ya karena di merek apapun bagus ya. Ini seperti semir tapi ini adalah balsam kulit, atau balsam kulit ini dapat dapat spoonnya untuk membersihkan ini. Oke, jadi teman-teman ketika punya sepatu kulit itu pastikan seminggu sekali teman-teman bersihkan, kalian teman-teman lap. Jadi setelah dilap, anggap lap ini anggapannya biar nggak ada jamur ataupun kelembab, jadi yang menyebabkan kulit sepatu atau tas kalian itu rusak atau pecah-pecah. Setelah teman-teman lap, pastikan habis itu oles dengan ini Ming Oil. Oke, jadi ini saya punya sepatu contoh yang udah 2 tahun ini. Treatmentnya biasa aja, cuma dilap, disimpan di tempat yang kering, tapi jangan sampai terlalu lembab, itu juga nggak bagus. Ini yang baru saya beli, jadi saya nggak mau sepatu saya ini nanti mengalami hal seperti ini. Meskipun ini nggak apa-apa sih, tapi sayang aja nanti saya pengen sepatu saya awet dipakai lama. Setelah dilap, ini udah saya lap-lap, jadi ini nggak saya videokan terkait pengelapannya. Kita oleskan Ming Oil ini, atau balsam shoes, atau balsam leather, atau balsam kulit. Nah, ini saya beli di online, banyak, ada yang 30, 50 ribu, bahkan ada yang 7.000 juga ada. Ini saya beli ukurannya berapa mili ya kemarin ya, pokoknya 50 gram kalau nggak salah. Ini kalau secara tutorial ini pastikan semuanya bersih, kering, tanpa kotor. Habis itu kita lap-lapkan di bagian kulit, jadi yang bagian kulit kita lapkan. Oke, mungkin langsung aja kita lap ini pakai spoonnya. Seperti ini ya, kita lap-lapkan seperti ini. Jadi ini selain melindungi sepatu teman-teman, jadi ini juga membuat sepatu kita semakin mengkilat hitam. Jadi kalau saya ini setelah saya pakai, misalkan hari ini saya main bola nih, atau teman-teman pakai sepatunya untuk aktivitas, itu saya bersihkan dulu. Setelah saya bersihkan, besoknya atau malamnya lah ya, jadi nggak langsung saya kasih ini, itu baru saya pakai balsam kulit. Kenapa? Takutnya sepatu itu masih ada sisa-sisa lembab dari keringat ataupun kena hujan ataupun kotoran. Jadi saya bersihkan dulu, saya diamkan ketika di pagi, sorenya, atau bahkan besoknya. Ini karena seringnya saya pakai di teman-teman di waktu Sabtu, jadi biasanya Minggu saya jadwalkan untuk membersihkan sepatu. Jadi sepatunya mengkilap lagi teman-teman. Jadi memang kalau kita beli sepatu yang kulit itu biasanya, kalau emang kulitnya asli itu mahal teman-teman. Jadi kalau kita nggak merawat sayang. Sama halnya teman-teman kalau beli tas ya, kalau beli tas ternyata teman-teman nggak rawat, itu lama-kelamaan juga akan rusak, tasnya akan pecah-pecah. Itu sebenarnya karena nggak pernah dilawat, habis itu lembab, nah itu pecah-pecah. Nah itu yang kekurangan dari kulit. Tapi kalau segede awet, kalau kita rawat itu akan bagus. Nah, ini teman-teman, jadi seperti ini ya, mengkilat ya, jadi hitam. Oke. Nanti setelah ini selesai, jadi aplikasinya kayak kita menyemir sepatu, sama aja ya. Jadi setelah kita oleskan Ming Oil ini atau balsam kulit, nanti kita diamkan, gak usah dijemur di matahari, kita cukup diamkan di tempat-tempat kering kurang lebih 5-10 menit atau sampai kering, atau setelah kering. Jadi jangan langsung disimpan. Jadi setelah kering baru teman-teman nanti simpan di lemari. Kalau saya ada lemarinya ya, lemari kaca. Jadi emang buat nyimpen sepatu tapi tetap ada lubangnya. Jadi agar masih ada udara masuk. Jadi kalau lembab itu nanti juga rusak. Jadi sayang. Jadi kalau teman-teman punya sepatu atau tas kulit yang mahal, teman-teman rawat dengan baik. Jadi seperti kita menyemir sepatu aja, jadi mengkilap. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita coba sepatu yang ini merah. Ini pas semalam barusan saya pakai main. Kita oleskan di bagian kulitnya saja. Jadi ini seperti melindungi lapisan kulit. Ini kalau yang saya ini mengandung Ming Oil ya. Oke. Jadi ini pakai minyak alami. Jadi harapannya biar nggak rusak. Jadi pengaplikasinya sederhana banget ya.
Jadi kalau saya seminggu sekali dipakai atau nggak dipakai, saya olesi si balsam kulit ini ya. Kalau habis dipakai biasanya saya besoknya, atau kalau dipakai pagi ini sorenya. Ini semalam habis saya pakai, habis hujan jadi agak semalam sempat basah, jadi saya keringkan, saya lap-lap, habis itu setelah bersih lalu kita oles seperti ini. Oke, kita oles dulu sekalian. Jadi segitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya, kalau ini saya lap semua akan lama, jadi seperti isu teman-teman. Jadi sangat mudah. Jadi ini contoh tadi kalau kita gunakan sepatu hitam ya, mengkilat lagi nih, seperti kayak kita semir. Jadi kita lapisin dengan oil. Jadi biar si kulit ini nggak rusak ya. Ini kalau kita bandingkan ini yang warna merah, seperti ini. Jadi sangat mudah teman-teman ya. Pertama pastikan sepatu teman-teman itu kering dalam artian bersih, kering, nggak ada debu atau kotoran apapun, apalagi basah. Setelah itu teman-teman oleskan dengan ini balsam kulit ya, mereknya apapun terserah. Ini harganya variatif 30 sampai 50 ribu biasanya. Kalau saya nggak tahu nih, karena nggak tahu merek apa yang bagus, saya pilih yang ulasannya bagus. Ulasannya bagus ini di harga 36 kalau nggak salah, saya beli di online. Ini juga udah dapat spoonnya buat ngoles. Nah, setelah teman-teman bersihkan sepatu teman-teman, itu teman-teman oleskan seperti halnya menyemir sepatu, sama aja. Jadi disemir, habis itu dikeringkan. Jadi dikeringkan, jangan langsung disimpan di box atau di kotak ya. Jadi teman-teman keringkan aja, selesai, habis itu baru teman-teman simpan. Jadi sesimpel itu, sepraktis itu, nggak butuh waktu lama, paling 5 menit. Habis itu kalian teman-teman simpan lagi. Jadi sepatu teman nggak rusak. Oke teman-teman, itu sedikit tips dari saya bagaimana cara merawat sepatu kulit, khususnya yang teman-teman punya sepatu kulit dari kulit apapun. Ini kebetulan dari Kanguru Leader, sepatu bola saya Mizuno. Jadi teman-teman kalau punya sepatu kulit dirawat, sayang harganya mahal kalau kita nggak merawatnya. Jadi kita beli mahal, simpan aja ya, apalagi jarang dipakai, nanti pas mau dipakai pecah-pecah atau rusak. Oke teman-teman, segitu dulu tips dari saya. Kalau ada kritik atau pesan ataupun pengalaman teman-teman yang punya sepatu kulit, share atau saja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.